Baiklah, sekarang kita mulai untuk menginput jurnal penyesuaian. Silakan nanti teman-teman tinggal pilih di menu General Ledger, kemudian nanti dipilih yang jurnal voucher. Ya. Untuk voucher numbernya silakan diisi, yaitu ADJ, jadi adjustment, titik 05 titik 001. Jangan lupa tanggalnya disesuaikan, yaitu tanggal 31 Januari 2005. Kemudian untuk deskripsinya, silakan diisi dari transaksinya ya. Jadi contohnya untuk tanggal 31 Januari yang pertama, jurnal penyesuaian yang pertama itu ada pemakaian peralatan, pemakaian perlengkapan bulan ini. Kemudian nanti account number-nya silakan diisi beban perlengkapan. Di sisi debit ada beban perlengkapan pemasaran. Nominalnya adalah 1.800.000. Di tab saja, kemudian di enter. Kemudian di sisi kredit itu ada perlengkapan. Nominalnya adalah 1.800.000 di sisi kredit. Sudah, kita next saja. Kemudian adalah yang kedua. Jadi adjustment yang kedua, tanggalnya juga diganti ya. 31.01.2005. Transaksi yang kedua itu adalah, kita lihat pada adjustment-nya ya, penyusutan untuk semua jenis aktiva tetap yang ditetapkan yaitu 2%. Jadi seperti video yang sebelumnya sudah saya buatkan hitungannya ya. Silakan nanti description-nya diisi saja penyusutan aktiva tetap 2%. Oke, account number-nya kita mulai dari kendaraan dulu ya. Jadi silakan diisi beban penyusutan. Kita mulai dari kendaraan dulu. Nilainya tadi adalah 4 juta. Di tab saja, kemudian enter. Ini saya geser ya, supaya kelihatan lebih jelas. Kemudian kreditnya adalah ada akumulasi. Oke, akumulasi penyusutan kendaraan. Di sisi kredit, nominalnya adalah 4 juta. Kemudian yang aset yang kedua, itu adalah gedung. Jadi silakan dicari beban penyusutan gedung. Nilainya 3.500.000. Di enter, kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan gedung. Aset yang ketiga, itu ada peralatan. Jadi dicari nanti beban penyusutan peralatan sebesar 1.500.000. Di tab enter, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Jika sudah, kita bisa next lagi ya. Untuk adjustment yang ketiga. Yang ketiga itu adalah membayar gaji. Kita lihat lagi ya modulnya. Ketiga itu ada gaji yang masih harus dibayar sampai akhir bulan untuk bagian kantor 300.000 dan bagian pemasaran adalah 200.000. Ini 1.300.000 ya harusnya untuk bagian pemasaran. Maka nanti di sisi debit kita isi gaji pemasaran, biaya gaji, beban gaji pemasaran. Oke, nilainya adalah 200. Di tab saja, kemudian enter. Dan yang debit yang kedua itu ada beban gaji umum. Beban gaji umum 1.300.000. Di tab saja. Maka di sisi kredit itu ada hutang biaya. Karena masih harus dibayar. Hutang biaya. Oke, nanti kalau misalnya ada motif seperti ini, akun tidak bisa digunakan, kalian tinggal masuk ke bagian list, kemudian pilih chart of account, dicari nanti bagian utang biaya, ini ya, other current liability, diedit saja. Oke, dicek lagi.
Nanti untuk yang di bawahnya akun utang biaya, itu kan ada utang PPN, ada utang wesel. Untuk sub account-nya, nanti gak usah di checklist. Seperti ini ya. Termasuk yang utang wesel. Oke, kita refresh. Untuk pajak keluaran juga masih sub account. Kita hapus, kita refresh lagi. Nah, jadi utang biayanya itu dia nggak masuk sebagai sub account-nya untuk PPN, wesel, dan pajak keluaran. Gitu. Kalau sudah, baru bisa dipilih lagi akunnya. Diklik 2 kali. Nah, bisa. Kemudian kita pilih next. Oke, deskripsinya. Gaji yang masih harus dibayar. Kita pilih next saja. Yang keempat, nanti tanggalnya diganti juga. Keempat itu adalah persediaan akhir barang dagang. Untuk persediaan akhir barang dagang, saldonya 160.000, maka nanti di sini kita deskripsinya diisi dulu ya. Persediaan barang dagang awal dan akhir gitu aja. Awal dan akhir. Oke. Pertama, ada persediaan barang dagang. Nilainya adalah 160 juta ya. Kemudian di sisi kredit itu adalah persediaan barang dagang akhir. Oke. Lanjut, di sisi debit ada persediaan barang dagang awal sebesar 150 juta. Itu dilihat dari mana? Dari neraca. Persediaan barang dagang awal nilainya adalah 150 juta. Kreditnya adalah persediaan barang dagang. Oke, udah sama. Kita next lagi. Untuk adjustment yang kelima, tanggalnya diganti dulu. Deskripsinya adalah pendapatan bunga bank. Oke. Akunnya jangan lupa, karena ada bunga bank, ada uang masuk ya. Jadi nanti debitnya adalah bank, nilainya adalah 125.000. Kreditnya adalah pendapatan bunga. Kalau misalnya nggak ada akunnya, nanti bisa ditambahkan lagi aja di list, chart of account, kemudian kita klik new saja. Oke. Untuk account tab-nya, karena pendapatan bunga, kalau pendapatan kan maksudnya ke revenue. Kalau pendapatan bunga, kalian bisa pilih revenue atau nanti masuk ke other revenue kalau ada. Jadi boleh dipilih. Oke, kita gunakan revenue saja ya. Account number-nya 8/1001. Nanti diisi saja pendapatan bunga. Pilih OK. Ini kita close lagi ya. Silakan masuk ke pendapatan bunga. 125.000. Oke. Sudah selesai, kita bisa save and close.